Dia tidak punya tempat untuk minta tolong. Saudara pernah nggak ngalamin momen di mana saudara udah berbuat baik sama orang, ketika saudara butuh pertolongan, nggak ada yang nolong saudara. Ini yang sedang terikat hutang, ini istri nabi. Zaman dulu, kalau orang disebut nabi itu jabatan yang sangat terhormat. Karena kalau dia salah bernubuat, dia akan menanggung hukuman mati. Nah, istri dari nabi berarti wanita ini bukan wanita biasa, wanita terhormat ini ketika suaminya hidup. Bahkan Yosefus, salah seorang sejarawan, berkata bahwa wanita ini istri dari seorang nabi yang bernama Obadya. Seorang nabi yang punya peranan waktu itu untuk melindungi 100 nabi yang mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Jadi mereka ini adalah keluarga yang sebenarnya begitu terhormat, punya dampak buat banyak orang. Tapi tiba-tiba suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, dia tidak punya tempat untuk minta tolong. Saudara pernah nggak ngalamin momen di mana saudara udah berbuat baik sama orang, ketika saudara butuh pertolongan, nggak ada yang nolong saudara. Saudara ada buat orang lain, ketika saudara butuh orang lain, gak ada yang mau buat saudara. Gak ada yang mau nemenin. Pernah tidak saudara mengalami momen di mana saudara merasa jadi orang Kristen tapi tidak lagi terhormat? Saya merasa, Pak, kok jadi anak Tuhan ini kok saya hidup gak karu-karuan ya? Kok saya jadi orang Kristen ini gak bangga sama sekali? Gak ada kebahagiaan. Maksudnya saya mau cerita hidup saya sama orang juga malu. Nah, perempuan ini dalam situasi di mana sebagai istri dari seorang nabi yang terhormat, dia dalam masalah kehilangan 2 orang anaknya, jadi budak. Akhirnya dia datang sama Elisa. Ternyata kalau ada 1 orang aja yang peduli sama saya itu cukup. Kadang kita terlalu ngeluh, ngomel, gak ada yang merhatiin saya. Dari semua anggota kru cuma 1 yang perhatian, bersyukur ada 1 yang perhatian. Karena 1 aja cukup. Perempuan ini istri nabi, udah berbuat baik sama banyak orang waktu dia susah. Cuman 1 yang peduli sama dia, namanya Elisa. Why? Because you only need 1 person for your miracle. Saudara cuma perlu 1 orang untuk mujizat saudara. Kita kadang gak perlu banyak orang. 1 orang aja bisa Tuhan utus dalam kehidupan kita dan buka jalan buat kita. 1 orang bisa Tuhan utus dalam kehidupan kita dan tiba-tiba dia mempercayakan kepada kita modal untuk buka usaha. 1 orang bisa Tuhan utus buat kita untuk buka jalan buat anak kita bisa kuliah ke luar negeri. 1 orang aja. Tapi kalau kita terlalu memperhatikan sekeliling, kita akan jadi tawar hati. Ada gak 1 orang saja yang saudara mulai rasa iya ya, ini orang ini kok perhatian sama saya. Enggak banyak tapi orang ini aja perhatian sama saya. Amin. 1 orang aja saudara. Perempuan ini menolak untuk pahit, tawar hati. Ketika istri-istri dari nabi-nabi yang lain yang pernah ditolong gak nolongin dia. Karena mungkin mereka juga gak bisa. Tapi 1 orang ini, Nabi Elisa, dia datang sama dia. Hari ini Tuhan ingin berkata sama saudara, 1 orang itu adalah Tuhan. Ada 1 lagu yang berkata, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, aku masih punya Tuhan.